Penguin FM, your sweet music station. Hai sahabat Penguin FM. Hari ini spesial banget ya. Bener banget. Ada kita berdua, Gisel dan juga Betty Richardson di sini. Kita nggak ada di studio Penguin FM Bali loh, tapi kita lagi ada di mana, Gisel? Kita ada di KFC Sesetan Denpasar. Iya, dan lebih spesial lagi hari ini di KFC Sesetan nih ada kedatangan Sang Dewi sahabat Penguin FM. Dewi yang sebenarnya, bukan Dewi Ragata, bukan. Beda. Itu penyiar kita bukan. Ini adalah seorang penyanyi legend ya. Betul. Divanya Indonesia yang aduh cantik banget. Kita agak pangling ya sebenarnya di sini. Kita agak gugup sebenarnya. Boleh pulang nggak? Iya, bener banget. Halo, selamat sore Mbak Titi DJ. Selamat sore Gisel dan Betty. Tuh kan? Akhirnya ya, waktu itu kita sempat ngobrol Mbak Titi 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu via live Instagram. Akhirnya dreams come true loh, bisa ketemu langsung sama Mbak Titi DJ. Fans banget soalnya. Banget, oke. Kapan nih nyampe Bali Mbak Titi? Nyampainya sih kemarin dulu sama sebelumnya. Oh gitu, oke. Gimana Bali panas ya? Ya tapi kemarin sempat hujan. Ya kan sampai kemarin acaraku agak telat dikit karena nunggu hujannya selesai karena outdoor di GWK-nya. Oke, gitu ya. Tapi walaupun hujan tetap panas ya. Iya. Ya, itulah Bali. Nah, sebelumnya selamat kepada Mbak Titi DJ buat perilisan album 40 ya. Ini yang kita pegang sekarang, yang 40 yang bisa sahabat Penguin FM dapetin di store KFC kesayangan Anda loh ya. Harus punya loh albumnya ya kan, kita aja udah punya. Ini adalah album yang cukup panjang ya penantian dari Mbak Titi ya, 8 tahun loh. Seperti singlenya kan Hilang Sewindu, itu top request loh di Penguin FM Bali. Sahabat Penguin FM suka banget tuh. Nah kita kan jadi penasaran nih Mbak Titi kok lama banget sih rilis album barunya. Kemana aja nih 8 tahun loh. Like bener-bener 8 tahun. Sleeping Beauty berarti ya. Karena waktu itu lagi apa namanya ya, musimnya kan keluarin single gitu ya. Iya. Jadi walaupun 8 tahun saya nggak ngeluarin album, tapi single tetap jalan. Memang ada keinginan untuk bikin album tapi itu tertunda. Bikin lagi tertunda lagi sampai akhirnya di tahun lalu adalah 40 tahun saya berada di industri musik Indonesia. Terus aduh pengen bikin album untuk menandakan 40 tahun ini gitu kan. Walaupun banyak teman-teman dan banyak orang yang mengusulkan udah bikin konser aja, bikin konser. Wah kalau konser ya pernah ya. Terus tapi kalau album kan sepertinya kalau tidak ada fisik CD sebagai penanda tuh kayaknya kurang afdol. Jadi terwujud lah ini. Lama, apalagi kita juga kena pandemi tuh 3 tahun. 3 tahun. Ya kan? Jadi ya sangat lumayan juga menunggunya gitu. Tapi kalau dihitung-hitung sebagai penyanyi yang kalau buat saya ya idealnya kan 2 tahun sekali mengeluarkan album. Biasanya. Saya dalam 40 tahun harusnya udah bisa keluarin 20 album. Tapi ini adalah album ke-18. Oke. Karena 8 tahunnya terlewat begitu saja. Oke. Tanpa ada apa-apa. Oke. 40 tahun berarti rasa 18 tetap ya, itu kali maksudnya. Mention ya, ini kalau misalkan album ini tuh sebagai perayaan ke-40 tahun dan DJ udah ada di industri musik. Perayaan. Bersyukur karena sudah 40 tahun gitu, penanda. Nah mungkin dari DJ ada nggak sih selain hal itu yang menjadi album itu sebagai yang menarik gitu? Dari Lebih spesial selain 40 tahun. Iya pasti lagu-lagunya ya. Terus semua lagu yang ada di sini pasti adalah curhatan. Aku curahan hatiku tentang apa yang terjadi dalam hidup ini selama 8 tahun gitu kan. Seperti kayak lagu Hilang Sewindu ya kan. Liriknya kan aku yang bikin gitu. Nah Hilang Sewindu itu seperti kalau di liriknya kan
menceritakan tentang seseorang yang di ghosting selama 8 tahun, ya kan? Berani ya ghosting Mbak Titi. Tanda-tanda kejelasan sama sekali. Aduh, relate banget nih. Iya, aku merasa aku di ghosting dengan diriku sendiri selama 8 tahun ngeluarin album. Gitu, jadi ada metaforanya. Terus lagu apa lagi ya? Sayap-sayap cinta juga yang tentang di situ kalau liriknya kan saya bercerita bahwa saya tuh yakin gak sih bisa mengeluarkan karya lagi. Jadi sayap-sayap cinta adalah metafora saya dalam karya. Gitu. Masih apa? Mungkin nggak ya masih muluk nggak sih kalau saya punya keinginan untuk ngeluarin album gitu kan. Terus tapi ternyata banyak sekali yang menanti, banyak sekali yang menunggu, banyak sekali yang rindu. Nah itu membuat percaya lagi bahwa kita bisa terbang lagi, kita bisa mengudara lagi gitu. Iya, makanya sama-sama. nih konsepnya bersayap. Iya, sayap Iya. menegaskan Sang Dewi telah kembali sahabat Tungin FM. Nah, sekarang kita masih ngomongin album 40 ini kan melibatkan banyak banget ya. Musisi handal Indonesia nih Mbak Titi ada. Aduh, semua sih saya anggap unik ya dan menantang karena setiap karya baru pasti ada challenge-nya gitu kan. Yes. Bagaimana bisa membuat sebuah karya yang tetap relate sama cerita orang gitu. Apalagi sebagian besar liriknya saya yang bikin kan ya. Tapi juga musiknya juga tetap juga bisa tetap kekinian gitu, nggak terasa jadul walaupun saya tetap memasukkan unsur-unsur 90s gitu kan, tapi tetap yang 90s yang kekinian. Bareng sama Stephanie. Stephanie. Karena kan ada di LA Amerika, jadi ada kendala waktu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebahas tentang lagunya, janjian dulu. Jadi nggak bisa setiap saat telepon dia, aku punya ide begini nih gimana nih, atau dia telepon aku nggak bisa. Jadi bisa, nanti tanggal sekian jam sekian kita video call ya gitu atau gitu. Jadi nggak bisa karena dia juga punya kesibukan kan. Gitu. Terus setelah lagunya jadi, liriknya juga jadi. Liriknya tadinya bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Terus saya bantu terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kecuali di bagian refnya tetap di keep Inggrisnya. A little bit of Setelah jadi musiknya terus, setelah jadi lagunya terus, oke, kita sekarang mau musiknya karena dia sendiri yang udah nge-produce lagunya kan, jadi mau cari co-produce gitu. Akhirnya ditunjuklah Andi Rianto. Nah itu juga kan. Iya, lagi ngatur waktu lagi ya kan, jadi lucu banget. Jadi itu seperti itu. Tapi pas udah jadi seneng banget. Dan dia rekamannya di sana, aku rekamannya di sini. Oke, LDR ya berarti ya. Dalam waktu ya. Betul. Itu. Nah terus satu lagi sama Dewi Lestari baru pertama kali. Oh, sama Dewi Lestari. Dia memberikan karyanya. Setelah menunggu-nunggu membawakan lagu Dewi, akhirnya saya bisa membawakan lagu karya dia. Dan memang saya ada titipan, jadi tolong ada di dalam liriknya ada kata-kata merah delima. Merah delima. Alibaba bukan ya? Bukan. Itu beda ya Kak Betty ya, beda ya. Terus jadi itu menceritakan tentang apa ya? Bahwa apa tuh ya? Merah delima tuh. Jadi hubungan saya dengan para fans, hubungan saya dengan anak-anak, hubungan saya dengan tim saya, itu mereka selalu terdepan untuk saya Support. gitu, untuk support saya. Jadi begitu. support sistem saya gitu. Jadi sangat-sangat bagus deh liriknya pokoknya. Itu Dewi tahu sendiri dong. Iya, Seorang Dewi Lestari kalau sudah bikin lagu. Apalagi lirik awalnya adalah sayang, ku panggil kau sayang. Menyentuh banget ya beritanya, kan? menyentuh banget. Jadi kayaknya Makanya. untuk pasangan bisa, untuk Buat anak bisa. ibu ke anak Iya, bisa, gitu kan. Anak ke orang tua juga bisa, karena pasti kita saling menyayangi kan. Dulu ini Mbak Titi DJ kan bekerja sama ya dengan beberapa musisi-musisi muda. Tadi Iya. seperti Stephanie Putri ya Iya. kan. Lale Ilmanino. Nah, iya betul. Iya, Nah, itu juga Lale Ilmanino juga punya cerita khusus karena udah minta juga berapa lama gitu, akhirnya dapat slot karena kan ngantri Waiting list ternyata. beneran literally beneran waiting list karena dia banyak sekali proyeknya kan gitu. Nanti pas ketemu mereka udah ada melodinya tapi liriknya gimana ya nih Mami Titi gitu. Aku bilang ya udah
penggalan judul lagu hits aku Iya. aja. Oh, Hah? oke, oke. Oh iya boleh juga tuh, akhirnya terjadilah top 40. Iya, top Jadi 40, itu juga lagunya kita itu liriknya terdiri dari 40 judul lagu dalam album-album aku, baik hits maupun yang tidak hits, tapi yang pasti itu. Jadi kenapa dinilai top 40? Iya, kan kita Top putar 40 juga di DJ. Pengguna FM Bali itu lagunya keren. Nah, kalau Oke. kalau anak zaman sekarang kan playlist gitu. Iya, playlist. 40 playlist. 40 playlist biar tahu nih gimana Gitu. sepak terjang seorang Titi DJ. Biar Gen Z tahu gitu. Semua Gen Z judulnya kan, kan. ya. Iya. Mohon maaf Gen Z. Janji. Nah tapi ini yang bikin aku kepo ya Mbak Titi DJ ya. Ini kan Mbak Titi DJ bekerja sama dengan musisi-musisi muda ya kan. Iya. Nah ini yang bikin aku kepo adalah bagaimana sih caranya Mbak Titi DJ ya. Ini untuk beradaptasi. Berkomunikasi. Iya, beradaptasi sama mereka. Oh, kita punya komunikasi khusus. Asik. Enggak sih, maksudnya saya malah merasa bahwa sangat-sangat istimewa karena mereka masih mau bekerja sama dengan musisi atau penyanyi yang senior. Ya kan biasanya tuh musisi muda biasanya suka dia udah nggak muda lagi. Nanti nge-relate gitu ya. Tapi ternyata enggak, mereka malah yang aduh apalagi Eka Gustiwana, dia selalu semangat gitu kalau mau mengerjakan karya bersama saya gitu. Terus Lalel Manino, terus siapa lagi ya di situ ada pencipta baru namanya Martinus. Oh iya, Tintin. Martinus. Dia Oke. sering membuat karya untuk anak-anak penyanyi-penyanyi muda Ini baru gitu. Nah jadi pas saya minta lagunya dia juga yang semangat gitu. Oh boleh tante gitu, dipanggilnya tante nih. jangan panggil aku tante. Stop Tapi calling me tante ya. tapi ya emang semenjak anak-anak gede kan temen-temennya kan manggil aku tante. Tadinya Oh, gitu. sempet yang kaget gitu. Tante, hah udah tante-tante nih gue. Menolak Tua ya. Nah, tapi nggak apa-apa, lebih baik dipanggil tante daripada dipanggil bunda. Oh, Saya tidak suka dipanggil bunda, karena kayaknya beban banget gitu ya. Jadi, tapi banyak sekali sekarang yang manggil mami titi. Oh, Mami Oke. Titi. By the way Mbak Titi, kita panggil atasan kita bunda loh, itu baru datang. Ya nggak apa-apa, karena bunda itu kayaknya kan sakral gitu ya. Nah, dan buat saya beban gitu menyandang nama bunda yang wah berarti kan harus gimana gitu. Nah, sementara saya kayaknya tidak cocok dipanggil bunda. Mami Kakak Titi, aja, Mbak. kakak. boleh. Iya. Mami Titi Oke, boleh. dan pada saat ini nih Mbak Titi, pertama kali album ini rampung nih, selesai. Siapa yang pertama kali mendengarkan secara keseluruhan waktu itu, dan apakah Mbak Titi langsung merasa puas atau beberapa kali ada revisi atau gimana? Jadi dicicil kasih dicicil. dengernya, dan biasanya orang pertama yang saya kasih denger adalah anak-anak. Oh, Anak-anak saya, iya, kayak Salma, Salwa, Dava, Stephanie, karena biasanya mereka jujur, gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang, mah kurang ini atau mah, tapi ya syukur alhamdulillah, mereka senang. Mereka semua senang sama lagu-lagu yang ada di sini, gitu. Apalagi waktu mereka tahu Stephanie juga ikutan. Wow, gak sabar, pengen nunggu karya adik bungsu kita. Gitu. Itu dia. Oke. Oh kadang-kadang saya juga konsultasi lirik sama Salma. Salma itu kan copywriter kan, Iya, jadi copywriter. dia bisa tahu oh ini kurang ini mah, atau apalagi dalam bahasa Inggris. Stephanie juga sering saya tanyain gitu. Emang kan semuanya dalam bahasa Indonesia, hanya beberapa aja. Kompak banget ya mama sama anak-anaknya loh, menginspirasi banget. Oke, sekarang kita mau masuk dulu ke Behind the Lens. Yes. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang di luar album 40 ya Mbak Titi ya. Oke, yang pertama. Jawab cepat enggak kan? Enggak. Bukan games, bukan games. Cerdas cermat dong nanti kita enggak. Oke. Ini santai aja. Ini masih ngomongin tentang Mbak Titi DJ Betul. ya. Oh. Jadi seorang Titi DJ ini kan sudah berkarir dari tahun 1983 ya. Iya. 40 tahun loh. 2023 kemarin. Mengeluarkan banyak hits dan Kamu juga belum lahir kan, penghargaan. Iya, kayak belum. Tapi tahu kan lagu-lagunya Tahu dong. jelas. Berarti juga belum lahir. 3 tahun kemudian. Wah. Oh, ini udah lahir nih. Gimana nih seorang Titi DJ menggambarkan karir selama ini dalam satu kata aja? Satu kata aja. Ini susah ya pertanyaannya. Iya. Ternyata susah ya. Bukan, pertanyaannya gampang, tapi jawabannya susah. Sulit. Satu kata Iya. menggambarkan saya 40 tahun 40 karir ini.
Sang Dewi. Oh, itu dua kata ya? Itu dua Tapi kata ya? masuk ke Sang Apa-apa. Dewi. Oke. Kenapa Sang Dewi? Mbak Karena Titi? orang ya kalau ketemu saya, oh ya Sang Dewi gitu. Walaupun sekarang udah ada Sang Dewi Junior, Dioda Tetap yang tidak terkalahkan. yang membawakan lagu Sang Dewi kembali gitu. Tapi tetap pas orang kalau ketemu gitu, oh ada Sang Dewi, Sang Dewi gitu-gitu. Sudah menjadi ciri saya khas anggap- ya? Iya, Iya. saya anggap itu sebagai apresiasi. Yes, itu dia. Berarti Sang Dewi. Sang Dewi. Wah, keren sekali. Memang Sang Dewi banget. Iya kan? Iya. Nah terus pertanyaan kedua nih Mbak Titi ya. Mbak Titi ingat gak sih ada satu album ya, atau mungkin satu lagu gitu deh, yang mengubah seorang Titi DJ sehingga akhirnya memutuskan ingin menjadi seorang penyanyi? Iya, berarti Ada flashback sebelum tahun 1983 nih Mbak Titi. Iya. Iya ya. Itu bukan lagu yang membuat saya ingin jadi penyanyi, tapi pengalaman sebagai backing vokal Oke. di pagelarannya Guru Soekarno Putra. Oke. Jadi kan dulu saya anggota Suara Mardika. Nah, di pagelarannya Mas Guru itu, pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra yang isinya penari-penari Suara Mardika, itu biasanya ada bintang tamu penyanyi. Waktu itu ada Vina Panduwinata yang jadi bintang tamu. Nah, terus Mas Guru mencari backing vokal di antara anggota Suara Mardika. Jadi siapa yang bisa nyanyi dijadiin backing vokal. Oke. Jadi beberapa kali pagelaran sama Mas Guru terus jadi backing vokal gitu. Terus akhirnya waktu itu Vina Panduwinata ikut festival lagu mencari backing vokal juga. Oh anak-anak SMA aja yang waktu itu jadi backing vokal. Jadi backing vokal lagi. Jadi justru pengalaman jadi backing vokal itu memicu keinginan, waduh masa jadi backing vokal terus, pengen deh sekali-sekali jadi lead vokal gitu. Ya udah, mulailah. Oke. Akhirnya bikin demo di kaset. Dan sekali sekarang Agak jauh ya, agak jauh banget. Jadi waktu SMP tuh masih jadi polwan. Terus Oke. SMA mas baru jadi anggota Suara Mardika, jadi mulai beralih tuh. Kayaknya jadi penyanyi Lebih seru lucu ya. juga gitu. Akhirnya jadilah penyanyi. Oke, dari polwan ke penyanyi nih salah satunya Nafam. beda Luar jauh ya. biasa. Tapi sebenarnya disiplinnya sama. Oh, Karena tetap setiap pekerjaan pasti harus ada disiplinnya. kebawa berarti itu. Jiwanya tetap polwan. Walaupun statusnya penyanyi gitu ya. Nah, kalau mendengar suara seorang Titi DJ nih, kita pastikan ngasih predikat diva gitu ya. Dan memang sudah melekat di dirinya seorang Titi DJ. Gimana nih tanggapan Mbak Titi terkait hal ini, dan kalau boleh milih nih satu kata lagi nih. Ada satu kata yang bisa mengingatkan kita kepada Mbak Titi, kata apakah itu, dan Mbak Titi pengen diingat dengan kata apa gitu istilahnya. Satu aja nih, produsernya bikin mikir ya. Itu yang hubungannya Dengan sama deh kayaknya diva. pertanyaan tadi. Iya, tapi selain itu. Maksudnya sebagai seorang diva gitu kan, gimana tanggapan Mbak Titi? Yes. Emang pengen diingat sebagai diva kah atau apa gitu? Enggak. Sebagai apa ya? Inspirator. Asik. Sudah kan inspirasi banget. Yes. Jadi yang bagaimana bisa menginspirasi orang. Gitu. Beberapa pertanyaan yang apa yang buat kamu merasa berhasil menjadi seorang penyanyi gitu kan? Gitu. Dapat award pasti seneng. Kan? Berarti ada apa yang namanya ya? Ada pencapaian yang kita rasakan. Apa namanya, dapat materi dari situ, ya apalagi ya kan. Berarti kan kita bekerja ada yang ada penghargaan gitu selain award gitu kan, materi. Tapi selain itu ada yang lebih kayaknya mengena gitu. Kalau misalnya saya bisa menjadi inspirasi orang-orang, saya bisa merubah hidup seseorang karena mendengar lagu atau mendengar suara gitu. Dan bisa menjadi motivasi buat mereka untuk lebih menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Keren banget. Begitulah. Iya. Jadi nggak bisa satu kata. Iya, inspirator. Inspirasi. Inspirasi. Iya kan, kayak kata anak-anak sekarang Kalau menginspirasi banget. inspirator kesannya kayak moderator, orator. Kayak orasi ya. Oke. Nah ini kan musik itu kan berulang ya, Iya. Mbak Titi ya. Setuju dong pasti.
Nah, Setuju. ini apa nih? Apa genre atau tren? Iya, tren Tren, ya. musik lah ya. Nah, meskipun berulang pasti kan tetap ada perbedaannya nih ya kayak sekarang. Nah, menurut Mbak Titi apa sih yang jadi ciri khas dari musik atau musisi sekarang lah? Musisi-musisi zaman now. Terus ada nggak sih hal yang kayak membuat Mbak Titi tuh kayak kaget atau kagum? Oh, kok gini sih sekarang perkembangan musik sekarang gitu. Lagi kayak sekarang kan zamannya TikTok. Lagu cuma dikenal beberapa bait aja. Di remix gitu kan. Iya, di remix. Gimana Mbak Setiap Titi? zaman pasti punya teknologinya ya. Iya. Kalau sekarang kan zamannya sosmed gitu ya. Dan apa-apa tuh kalau viral tuh pasti menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang Iya, gitu. Tapi umurnya juga nggak terlalu lama. Namanya juga viral. Ya, itu kan? ya. Viral kan hanya beberapa saat gitu ya. Ada yang langsung naik terus terlupakan gitu ya. Nah, perbedaannya itu yang pasti. Kalau dulu untuk meledak atau untuk menjadi viral, kalau dulu kan nggak ada belum ada istilah Iya, viral ya. Itu perlu usaha yang lebih ya. benar, effort lebih gitu kan. Terus kalau sekarang tuh sebenarnya, tapi kalau soal proses penciptaan lagu kurang lebih sama lah, ya kan. Tapi sekarang untuk didengar orang pasti memang seperti itu. Jadi ada yang masuk ke TikTok udah di remix, udah di apa gitu lah. Terus ada sempat malah yang menganggap bahwa kalau lagu kita sudah di remix koplo di TikTok berarti sukses. Katanya gitu. Tapi enggak juga. hanya sukses di TikTok aja. Iya. Tapi di luar belum tentu gitu. Bahkan ada beberapa penyanyi yang tidak mau sama sekali lagunya di remix di TikTok. Jadi minta di take down gitu, karena mereka menganggap merusak lagunya mereka, Iya, merusak proses kreatif katanya. Udah capek-capek diciptain tiba-tiba mereka menganggap itu dirusak gitu. Bener. Padahal sementara kalau mereka yang bikin lagu yang udah ada terus dikoplo itu juga perlu kreativitas kan. sebenarnya. Tapi memang ada beberapa yang tidak mau itu gitu. Terus apa lagi ya? Ya sekarang kan sosmed juga bukan hanya sekedar foto dan video, tapi ya itu menampilkan video-video cuplikan hidupnya mereka, dan biasanya kan ada background musiknya kan gitu. Jadi itu. Terus ukuran kesuksesan kalau dulu masih ada kaset atau CD, berapa digital. copies gitu kan, dihitungnya dari situ. Kalau sekarang kan angka-angka berapa streamingnya, angka-angka streaming, angka download gitu. Nah jadi ya saya rasa saya sebagai penyanyi yang masih aktif harus catch up dengan teknologi yang baru itu, walaupun sebenarnya agak terengah-engah ya, karena bahwa saya udah kayaknya saya dulu tuh nggak begitu. Kalau masalah promo tuh udah bagian label aja yang bekerja, tapi sekarang sebagai seorang penyanyi harus ikut terlibat mempromosikan karyanya di sosmednya dia gitu, dengan cara apapun, misalnya bikin konten lah, dibikin apa aja pokoknya. Jadi supaya orang gitu, karena memang tiap minggunya kan banyak sekali ribuan lagu-lagu yang baru kan gitu. Jadi supaya gimana orang bisa mengenal lagu kita atau bisa tetap itu, kita harus aktif gitu. Jadi mau nggak mau ya aktif juga mempromosikan lagu. Gak cuma label ya, gerak penyanyinya sendiri juga sekarang harus aktif ya. Ya, Terus konten apa lagi nih gitu. Walaupun tetap ada tim ya. Iya, Kalau iya. saya sih nggak mungkin lah, nggak kuat ya. Oke, itu dia. Nah, sebagai seorang diva Indonesia nih yang punya suara merdu dan khas, Titi DJ juga dikenal selalu terlihat modis dan cantik dengan outfit, gaya rambutnya kan. Ada nggak sih Mbak Titi satu pengalaman nih yang nggak bisa dilupakan saat pakai gaun atau pas pada saat perform? Misalnya keselimpet gaun lah, atau detik-detik akhir malah gaya rambut harus diubah atau kayak apa? Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu dengan outfit? Kalau itu tidak, karena gini, saya orangnya kan soalnya yang Well prepared. Oke. betul. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, jadi saya harus tahu dulu baju nanti kayak gimana, nyaman atau enggak, resletingnya yang mana nih. Jangan pakai resleting Jepang, karena resleting Jepang tuh halus, gampang jebol. Jadi mesti pakai resleting jacket. Walaupun beberapa desainer menganggap, aduh resleting jacket merusak desain gue. Nah, tapi itu saya bilang, iya daripada gue jebol nanti bajunya, oke deh, kan mereka berkompromi juga gitu ya. Terus apa lagi ya, kayak rambut, make up, semua kayaknya enggak. Cuman saya pernah mengalami kesetrum
mikrofon waktu zaman dulu belum ada wireless. Astaga, sempat Gitu. ternyata mengalami Karena itu kan ya, itu tangan saya kan ngeri keringetan banget. tuh. Keringetan, jadi pernah nyanyi tuh, kesetrum gitu karena pakai kabel gitu. Jadi akhirnya semenjak itu saya memakai tisu atau apa Oke. untuk menyerap keringnya. Mohon maaf loh, kita main kabel. Terus kalau ada yang notice bahwa iya ya, Titi DJ tuh kalau nyanyi pasti kelingkingnya ngetril katanya, Oh kelingkingnya itu memang nunjuk. ternyata bukan karena style, bukan ya? Awalnya bukan karena style, tapi Oke. karena agak trauma dengan mikrofon, jadi semini mungkin menempelkan tangan di mikrofon, jadi harus apa namanya gitu, beginilah gitu. Terus udah karena sering kan terbawa, akhirnya punya mikrofon wireless, Wireless, tetap. begitu juga gitu. Wah, ini Kata fun orang fact. bilang, fun fact. Jadi ada yang bilang, oh gitu, saya bilang, ya soalnya kalau misalnya ini saya anggap antena, kalau saya begini semua ntar suaranya nggak signalnya terganggu. Oh, Jadi ini padahal ini bantuan Pakai antena. Kayak gini ya. gitu. Oke. Jadi itu. Oh, Dan oke. ada satu lagi yang sangat-sangat membekas. Jadi waktu Stephanie masih bayi, saya ada show di Medan gitu. Tiba-tiba persis gitu ya, 5 menit sebelum saya on stage gitu di backstage gitu, ada kabar Stephanie harus dilarikan ke UGD gitu. Karena dia nas atau apa gitu, pokoknya sampai aduh kenapa gitu. Terus iya ini lagi dicari-cari nadinya. Jadi karena masih baby fat kan, dia kan masih baby, terus masih susah karena halus gitu. Dicari untuk infus, maksudnya kan. Ini susah karena yang kiri yang kanan nggak bisa gitu. Terus saya sebagai seorang ibu membayangkan bayi saya di rumah sakit lagi dicucuk-cucuk tangannya untuk mencari nadi untuk taruh infus gitu kan. Gimana coba? Seperti yang nangis cuman udah oke, standby 1 menit lagi nih. Aduh, itu kan gimana? Saya nggak mungkin keluar, nggak mungkin dari backstage keluar. Aduh saya di rumah sakit kan nggak bisa gitu, ya kan? Akhirnya ya udah. Oh, sempet yang oke, rubah susunan lagu gitu kan. Jadi lagu-lagu cepet aja semua. Jadi Oke. lagunya ini bilang ke band gitu. Jadi akhirnya seperti itu ganti lagu ya supaya saya juga membantu diri sendiri untuk merubah mood gitu. Iya. Besarkan hati. Udah jadi udah harus profesional dong ya, udah nyanyi hai terus pas nyanyi lagu pelan ya mau nggak mau juga berkaca-kaca, jadi orang wow menjiwai sekali pasti nyanyinya sampai berkaca-kaca gitu kan, padahal lagi gitu Lagi mikirin turun dari stage setelah selesai tugas saya ya udah nangis sakit. lagi terus langsung nggak ada pesawat malam kan dari Medan. Ya udah akhirnya untung dapatnya pesawatnya paling pagi besoknya tapi nggak bisa tidur kan Iya, namanya. Mas. Tapi Relate akhirnya banget lah ya. iya kan Mama-mama gitu. ini Punya pasti anak belum? tahu. Sudah. Oh sudah. Bisa sun loh. Bisa. Nah, ya kan sebagai seorang Iya, ibu gimana relate coba ngebayanginnya. banget, Apalagi kita iya. lagi bekerja gitu kan Iya. ya. Kan pengen pulang aja kan kalau tahu begitu. Nah itulah kira-kira Wah, Rita pengalaman. itu ceritanya menginspirasi ya. Kita siaran gitu juga MC ya. Oke, terinspirasi dari Mbak Titi DJ. Oke, kita lanjut lagi nih sekarang ngobrolin tentang album 40. Ini kan ada satu track yang tadi sudah diomongin juga sama Mbak Titi di depan sama Stephanie Putri, yaitu A Little Bit of Light. Dan ini sudah dirilis juga video liriknya di bulan Desember 2023, betul Mbak Titi ya? Iya, betul. Oke, ada kayaknya saya baca komen-komennya di bawah tuh pada ayo dong buat music videonya gitu. Iya. Nah, gimana nih? Ada bocoran Iya, nggak we're ya? working on it. Jadi Oke. lagu itu memang khusus dibuat untuk dimasukkan ke dalam CD ini untuk jagonya musik. Iya. Karena sebelumnya memang tadinya cuma 8 lagu gitu ya. Akhirnya ya udah ditambahin lagi khusus untuk ini karena kenapa saya juga ingin saya lupa. Kenapa saya juga ingin bentuknya ada CD-nya CD? gitu. Makanya terus akhirnya dari jagonya musik menawarkan kerjasama, senang banget karena berarti ada fisik yang kita sentuh. Iya. Karena kan dulu kan kita kan kalau beli album tuh zaman-zaman dulu tuh kan seneng gitu ngelihat Iya. Koleksi. kaset atau CD, fotonya, buka halaman lirik Iya. lagunya gitu kan. Ada kebanggaan gitu. Kita Iya, koleksi betul. punya koleksi CD ini nih. Iya. Anak Gen Z nggak relate. Iya, oke. Nah, jadi memang akan dibuat music videonya bulan Maret gitu. Syutingnya juga di Bali. Asik.
gitu. Jadi ya nantikan videonya, semoga lancar semuanya. Amin. Gitu. Nanti bulan depan banget nih sahabat Tungin Iya, FM. Tunggu. Ini keren banget. Oke, nah ini Mbak Titi, selain ini ya adalah lagu duet antara mama dan anak ya bersama Iya. Stefani, A Little Bit of Light ini juga terdengar menarik karena kan Mbak Titi DJ bisa masuklah ke eranya Stefani Putri gitu kan ya, anak Gen Z kayak saya nih. Terus ini apakah konsep lagunya emang permintaan dari Stefania sendiri? Iya, atau permintaan Stephanie. Oke. Jadi dia nggak mau apa namanya kalau biasanya ibu sama anak Ya. duet kan biasanya pasti Iya. tentang hubungan ibu dan anak gitu kan. Bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana seorang anak berterima kasih, membalas Berbakti budi kepada orang gitu tuanya. kan. Itu bagus. Iya, iya. Tapi dia ingin sesuatu yang lain gitu. Pengen Jadi beda. dia ingin bercerita tentang kemarahan yang kita alami, kekecewaan, sakit hati, sedih gitu. Jadi dia pernah juga kena body shaming gitu kan. Dia seperti yang merasa down banget pada saat body shaming itu ditujukan ke dia. Dia seperti yang aduh kok pada begitu ya gitu. Tapi terus nah itulah era sosmed kan sekarang gitu. Iya, Orang bisa dengan mudahnya Nggak ke filter jari ini ya. betul. Jadi tapi akhirnya dari beberapa komentar yang body shaming, tapi ada komentar lebih banyak lagi komentar yang malah Positif. I like your voice Stephanie, I really love your song yang ini gitu kan. Jadi banyak pujian-pujian yang bukan body shaming. Jadi dia bilang, komentar-komentar seperti itu dianggap a little bit of light buat dia. Jadi yang membuat dia semangat lagi menghadapi hidup, semangat lagi menghadapi hari-hari gitu kan. Karena kan sekarang kan kita juga harus memikirkan mental gitu kan. Betul. Makanya banyak sekali mental awareness yang sedang digaungkan kan. Jadi orang bukan hanya sakit fisik tapi juga sakit mental. Nah banyak sekali yang anak-anak zaman sekarang Gen Z itu banyak sekali kena mental karena itu rapuh mereka. Iya kan, dikatain, dibully, diapa Dikit-dikit gitu OVT, kan. apa OVT ya? Overthinking. Iya, overthinking gitu. Oke. Tapi ya kita nggak bisa anggap remeh. Jadi kita jangan oh gitu aja overthinking, gitu aja dipikirin. Beda. Kita nggak tahu loh apa yang mereka rasakan dikatain seperti itu, ya kan? Jadi kita harus. Nah itu dituangkan dalam lagu oleh Stephanie gitu. Berarti ini curhatannya Stephanie ya. Gitu. Jadi tapi ada juga sedikit pengalaman hubungan antara ibu dan anak, tapi bukan soal kasih sayang, bukan gini. Tapi soal gini, di mana-mana ibu sama anak tuh pasti pernah punya masalah. Iya, pasti. Kan? Pasti deh. Ibu ke anak perempuannya pasti pernah berantem. Apalagi. Ya kan, pasti pernah clash gitu kan. Ada yang caranya enak dengan ngobrol, tapi ada juga cara yang wah ibunya emosi, anaknya emosi, marah, banting pintu gitu kan. Gitu. Nah itu pernah saya alami sama Stephanie gitu. Jadi dulu tuh kalau kita marah kayaknya nggak bisa kontrol perilaku kita gitu. Tapi sekarang akhirnya kita bisa mengerti bahwa semua itu proses gitu kan. Ya udah, jadi A Little Bit of Light tuh menceritakan tentang itu. Wah, kayaknya nggak ini banget ya, nggak afdol kalau nggak dengerin langsung dari albumnya nih sahabat Tungin FM. Titi DJ 40 bisa Anda dapetin di KFC Store kesayangan Anda. Terus Paling buat terdekat saya ya. juga lagu ini juga agak susah waktu direkaman karena kan di bagian refnya kan bahasa Inggris kan. A little bit of light, it'll be alright. A little bit of light, it'll be alright. It will be alright gitu. Jadi sinar yang kecil aja bikin kita ini. Tapi saya kan karena bukan bahasa sehari-hari kalau Stephanie kan, jadi pas rekaman little bit diulang-ulang terus, jadi padahal little bit of light, it'll be alright. Gitu. Itu dia sahabat Tungin FM. Nah sebelum kita akhiri udah mau bekerja, padahal pengen sampai malam loh ini sebenarnya kan. Apa sih harapan Mbak Titi untuk album 40 ini? Harapan saya terhadap album ini adalah bisa membuat orang-orang yang rindu dengan karya saya itu bisa terpuaskan gitu. Jadi bisa mengobati rindunya mereka dan bisa bisa membantu mereka di luar sana yang sedang sedih atau yang sedang nggak ada semangat untuk hidup gitu ya bisa mungkin bisa membantu mereka gitu karena ada lagu tentang itu di situ, ada lagu tentang
di ghosting gitu kan. Ada juga lagu tentang apa ya, ini ketutupan soalnya ya. Ada lagu juga, nah Sayap-sayap cinta juga tentang cinta, Merah Delima. Oh ini Bawa Cinta. Bawa Cinta itu adalah sebuah lagu yang mengajak kita semua untuk selalu membawa cinta kemanapun kamu pergi gitu, positive ya vibes dimanapun gitu. Terus menemanimu melenakanku juga lucu karena menemanimu itu membuat aku terlena, tapi juga menemanimu yang sedang melenakanku itu membuat aku senang gitu. Gitu-gitulah permainan kata-kata, kau pujaan. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tentang kalau saya sedang nyanyi gitu ya, lagi on stage itu pasti untuk musisi, sedang rekaman juga untuk musisi itu biasanya kita pakai 1, 2, 3, 4 aba-abanya, ya kan, countdownnya gitu 1, 2, 3, 4. Tapi kan kalau kita di stage juga ada dancer yang biasanya menjadi pengiring kita juga. Kalau di dancer atau dunia dance, dunia tari itu bukan 1, 2, 3 baru lebih ke 5, 6, 7, 8 gitu. Iya juga ya, Jadi baru kan, ini ya. itu saya satukan semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7, 8 penari gitu. Itu bukan lagu anak-anak ya, bukan menghitung bukan ya. Ini bukan belajar menghitung, aku kira Bukan. belajar menghitung nih tadi mau tanyain tuh. Oh, matematik. Sampai paling bawah itu ada to be continue, berarti nextnya bakal ada lanjutannya nih ya. Ini sebuah janji nih berarti ini. Ini bukan karya apa ya, ujung bukan tidak ada karya lagi, tapi saya pengen bisa lebih tetap terus melahirkan karya-karya. Jadi To Be Continue itu lagu yang kayak belum selesai gitu. Tapi direkam terus saya bilang ya udah deh dibikin akapelanya deh gitu. Jadi akapela terus akhirnya di ujungnya oke ntar kita terusin lagi deh gitu. Asik, teaser nih. Iya. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini pada Mbak Titi DJ. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ngobrol sama Penguin FM Bali. Thank you juga buat KFC dan jagonya musik sudah memberikan kita kesempatan ngobrol dengan Sang Dewi. Iya, jadi jangan lupa dibeli. Iya, di KFC Store terdekat di kota Anda. Kalau gitu, terima kasih Mbak juga Titi, loh terima Penguin kasih. FM. Terima kasih, Akhirnya sukses. ketemu lagi dan Semoga semuanya. soon kita bisa ketemu lagi ya. Oke, kita kembalikan lagi ke studio. Bye-bye, Gisel Betty pamit.